Pengakuan dan kelakuan. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Matius 16 ayat 23. Sahabat Iktus, pengakuan iman yang benar bersumber dari Allah. Akan tetapi pengakuan iman saja tidak cukup. Pengakuan iman itu harus disertai tindakan pembaruan hidup yang nyata dalam mengikut Tuhan. Sebagai Kristen sejati, seharusnya ada keselarasan antara pengakuan dan kelakuan. Memiliki pemahaman tentang siapa Yesus dan menjalani hidup sebagai murid Yesus yang sejati. Peristiwa ini terjadi di tepi pantai Kaisarea Filipi, wilayah perbatasan paling utara tanah Kanaan. Tidak banyak orang yang berbondong mengikutinya dibanding dengan di tempat lain. Dan ini memberikan waktu luang baginya untuk bercakap-cakap secara pribadi dengan murid-muridnya. Disinilah Kristus mengajar murid-muridnya dengan cara bertanya jawab, dengan tujuan agar murid-murid selaras dalam pengakuan dan kelakuan. 1. Pengakuan Petrus. Yesus bertanya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Ayat 13. Jawab para murid, "Yohanes Pembaptis, Elia, Yeremia, atau salah seorang dari para nabi." Ayat 14. "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Ayat 15. Jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Yesus memberikan apresiasi atas jawaban Petrus. "Berbahagialah engkau, sebab bukan manusia menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga." 2. Kelakuan Petrus. Sejak waktu itu, Yesus memberitakan bahwa ia harus menanggung banyak penderitaan, lalu dibunuh, dibangkitkan pada hari ketiga. Mereka harus memperbaiki kekeliruan pemahaman mengenai Kristus yang mengerjakan karya keselamatannya melalui penderitaan. Dan lihatlah bagaimana respon Petrus. "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu." Ia menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Tidak sepatutnya Petrus membantah gurunya ataupun menasihatinya. 3. Penilaian Tuhan terhadap pengakuan dan kelakuan Petrus. Kristus memperlihatkan penghormatan terhadap pengakuan Petrus. "Aku akan memberikan jemaatku di atas batu karang," yaitu pengakuan Petrus. Sedangkan mengenai kelakuan Petrus, ia menyebut Petrus sebagai iblis, karena Petrus tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Kelakuan Petrus tidak selaras dengan pengakuannya. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, bagaimana pengakuanku terhadap Kristus yang kupercayai? Apakah pengakuanku tentang Kristus selaras dengan kelakuanku? Apakah aku lebih dikendalikan oleh pikiran Allah atau pikiran manusia? Tuhan Yesus, aku bersyukur karena dari hatiku dan keluar dari mulutku sebuah pengakuan bahwa Engkaulah Anak Allah yang hidup. Aku telah diselamatkan oleh karya penebusan-Mu di kayu salib. Ya Tuhan, bukan hanya pengakuanku yang benar, tetapi biarlah kelakuanku pun berkenan kepadamu, bahwa aku lebih memikirkan pikiran-Mu mengenai rencana penyelamatan, meski harus melewati jalan penderitaan, dan bukan memikirkan kesenanganku sendiri. Amin. Setiap orang yang mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku.